Pantasan dia nggak jawab, tapi dia teriak kacang goreng gitu kan. Ya, kita nggak tahu lah namanya makhluk ya. Ya itu. Nah, dengar gitu kan kaget. Kakek kalau langsung kaget, terus langsung keluar, dia buka pintu. Itu udah jalan. Sepeda itu udah jalan. Orang itu udah jalan ke yang penjual kacang goreng tadi. Terus dikejar sama kakek kau ini. Nggak tahu dikejar apa, dibacain apa, kayak di ini lemparin, hilang. Hai, balik lagi sama aku, si Sri Tukang Jajan. Karena kita para istri pasti pada jajan. Boleh mah cerita? Nah itu kejadian itu. Nah biasanya teman-teman mama itu kalau nggak nongkrong di rumah mama main gitar di simpang jalan. Ada perapatan tuh kan. Jadi di perapatan tuh kita suka nongkrong di situ. Tapi teman mama laki-laki ini ya bandel-bandel gitu loh. Tapi bandel-bandel anak dulu itu nggak seperti anak sekarang yang istilahnya dia narkoba atau apa, enggak. Zaman itu tuh bandelnya cuman palingan kalau ada buahan halaman orang berbuah dicolong, palingan gitu kan. Jadi enggak yang seperti yang fatal gitu, enggak ya, kejahatan pada inilah pada waktu itulah. Terus sesudah itu kita suka main di simpang jalan itu, ada Bu ya, tempat kita itu kebetulan Bu di simpang jalan ini, rumah yang di situ tuh temen juga. Kita suka gitar-gitaran di sana. Kebetulan mama kan suka juga tuh main gitarnya, nyanyi. Nah, perapatan itu sering sekali terjadi kecelakaan. Sering sekali tuh terjadi kecelakaan. Ini cerita ketiga ya. Nah, begitu terjadi kecelakaan, biasanya di situ tuh mau orang tiba-tiba di sana jatuh lah apa. Nah, kebetulan itu waktu itu ada kecelakaan sampai kejadiannya meninggal. Kepalanya ini pecah, jadi sampai apa ya, otak itu keluar sampai disendok lah istilahnya, masukin lagi. Nah kita tuh lagi main gitar pas itu, langsung kita ngejar, ngelihat, oh kan dibawa, pokoknya dibawa. Nah isengnya kita anak-anak itu dulu, ya palingan waktu itu masih SMP lah itu kan, SMP kelas 2 kelas 3an itu zaman itu. Nah teman-teman dia bilang sama mama, Lih, katanya kalau ada orang meninggal, kalau kita peresin di darahnya jeruk nipis, nanti malam dia pasti teriak-teriak. Sebentar, sorry disclaimer. Tolong yang ini jangan ditiru ya. Ya ini jangan ditiru. Ini kan pada zaman itu apa sih, anak-anak palingan hiburannya juga nggak ada, palingan gitulah. Terus sesudah itu, oh iya juga, ya kita coba yuk gitu. Itu isengnya kita zaman itu. Yuk kita coba yuk katanya. Wah, di mana kita cari jeruk? Nggak mungkin pulang ke rumah nggak akan ada lagi stoknya orang tua jeruk nipis kan. Terus akhirnya apa, salah satu teman ini ada tahu kebun, kita nyebutnya nek siapalah, nggak usah disebut lah ya nama itu kebun si nenek ini. Dia tuh tanamannya jeruk semua. Kita pergilah ke sana, gelap-gelapan tuh kita petik. Padahal itu kebun itu serem, tapi kita nggak merasa takut zaman itu, nggak ada takut-takutnya. Ya ketawa aja, mau seru-seruan tadi kan. Akhirnya udah ngeraba-raba aja dipetik, kadang-kadang juga tangan kena durinya, pokoknya ambil. Nah pas kita ambil tuh, kita yang petik itu jeruk purut dapatnya. Ya namanya kita nggak bisa nyortir, gelap gitu kan. Ambil terus balik, bawa tuh masing-masing megang jeruk. Udah. Nah teman yang satu bilang, nanti kita perasin sekitar jam-jam 11 malam aja. Oh iya boleh gitu kan. Akhirnya apa? Bener, begitu jam 11, yuk rame-rame. Jadi kan nggak ada rasa takut-takutnya. Rame-rame kita cari nih, mana darahnya tadi nih. Langsung lah, pinjam pisau yang rumah yang di pojok ini, kita di buknya sering, di buknya itu kita sering main-main gitar duduk. Kasih udah kita potong-potong. Kita peres di mana darahnya. Setelah kita peres, tapi jangan ditiru ya. Terus kita balik lagi. Kita balik lagi duduk situ gitar-gitaran, santai aja. Ya zaman dulu itu kita beres sekolah loh, tapi kita masuk siang gitu, nggak masuk pagi. Jadi zaman dulu ya hiburan orang apa sih, nggak seperti sekarang lah ya. Nah sekitar jam 12 gitu kita masih santai aja. Begitu jam setengah 1 lagi main gitar, tiba-tiba teman itu bilang, diam, coba dengerin. Terus
Mama dia main gitar mama. Apaan sih? Gitu loh kan. Terus teman mama bilang gini, coba denger. Kedengeran. Dia ngomong gini, aduh sakit, tolong, aduh. Nah akhirnya kita dengar pertama, masih cuek nih. Pendengaran kali. Halu kali Nah, ya. Kalau ya orang sekarang bilang halu, pendengaran kau, gitulah istilahnya dulu anak sana ngomongnya kan. Udah, ulangin lagi main gitar, temennya gini lagi. Bener kedengeran. Begitu kedengar 3 kali, udah tunggang langgang kita larilah ke rumah yang tempat kita teman mama yang rumahnya ada bu di perapatan itu, masuk ke dalam rumahnya. Pada ketakutan semua. Bener-bener itu nyata kita mendengar teriakan itu. Nah, akhirnya kan nggak ada yang berani pulang. Lah mama kan pasti dicari sama minta antar sama teman-teman pulang, nggak ada yang mau. Aduh nih aku pasti kena marah nanti sama orang tua aku nih udah jam segini. Nah ternyata ayah nih nyari, kok nih anak belum pulang gitu pikirannya kan. Tadi kawan-kawannya tanya simpang kali ya gitu kan. Ya udah ayah nih nyari simpang. Nah mama lihat ayah tuh, mama teriakin ya gitu. Ngapain kau di dalam itu? Bilang gitu kan. Ayo pulang, nanti aja sampai rumah diceritain gitu ya. Akhirnya pulang, yang lain juga pada ikut biar yang bisa ngelewatin dekat-dekat rumah mama tuh pada ikut pulang karena ada ayah nih, dia tenang. Itu kita juga kencang banget megangin ayah. Terus sampai di rumah, ayah nanya, kenapa kok kayak orang ketakutan begitu? Ceritain lah gitu kan. Terus ayah bilang, lain kali jangan begitu, nggak boleh. Terus dikasih minum biar kita tenang ya kan. Mama dikasih air minum dah. Itu saat itu lagi. Tapi nggak kapok, tetap aja di simpang itu main. Walaupun sering kita mendengar itu, tapi akhirnya karena udah sering ini, nah berhentinya itu nggak ada suara itu lagi. Seminggu kemudian bekas darahnya itu disiram. Setelah disiram ditaburin kopi, mungkin supaya nggak anyir kali ya. Mama nggak tahu lah maksudnya apa waktu itu. Lagian nggak peduli kan gitu kan. Udah itu udah nggak pernah. Tapi selalu di situ terjadi tabrakan. Udah. Di SMP kelas 3 masih nih. SMP kelas 3. Mama kan termasuk bandel. Tapi jangan ditiru. Untung anaknya nggak ada ya. Untung anak-anaknya kalem semua. Nggak tahu deh. Nggak ada yang sebandel mama sih, enggak. Jadi ketika mama waktu itu kelas 3 SMP, ya istilahnya itu anak-anak ABG yang lagi mencari jati diri lah waktu itu. Nah mama itu kan berteman rata-rata cowok semua. Teman cowok ini ngajak, dia bilang, Li, mau nggak ikut taruhan? Ya istilah anak sekarang ngetrek lah. Balapan liar maksudnya. Ya, balapan liar. Oke. Terus mama bilang, kapan? Ini ada nih anak luar daerah nih sombong-sombongan ceweknya. Dia bilang, mama dikompor-komporin, dipepanasin gitu. Oh iya, oke. Yuk, anak dari luar daerah ini, taruhan sama dia. Nanti kalau ini dapat sekian. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru ya, please. Jangan Ini tiru lagi. kenakalan mama, jangan ditiru. Nah, terus akhirnya mama mau. Oke. Jam berapa kita start di sana? Nanti startnya jam 12 malam. Jadi ada di salah satu di Pekanbaru itu pada zaman segitu ya, berarti 75. Ya sekitar hampir-hampir tahun 80-an lah saat itu. Jadi mama lihat itu balapan liar tuh bukan sekarang aja, dari zaman dulu ada. Cuman enggak seheboh zaman sekarang gitu loh. Nah, kita tuh selalu ininya tengah malam. Kenapa tengah malam? Supaya nggak diuber polisi kan. Please gitu kan. yang ini jangan ditiru juga ya. Nah setelah itu mama oke. Tapi mama kan nggak punya motor yang bisa untuk gitu. Mama sengaja dulu kakek lu itu, atuk lu itu beliin mama tuh Vespa biar mama anggun katanya. Nah jadi kan nggak bisa untuk ngebut-ngebut, balap-balap nggak mungkin. Buat santai-santai aja ya, gitu. Jadi dia bilang biar kau agak perempuanan, biar anggun. Saat itu dia bilang gitu. Terus akhirnya udah, nih alasan nih, gimana caranya nih keluar ini, bisa keluar. Karena bukan apa, nenek lo ini strek banget orangnya. Akhirnya alasan lah teman-teman tuh ngajak mau makan, kita makan yuk. Kita makan. Zaman itu ada tempat makan namanya Cikapundung di sana juga. Jadi bukan di Bandung aja Cikapundung ada, Pekanbaru juga ada. Tapi nyebutnya Cikapunduang dulu kalau. Ntar dulu, nih mama ngomong sebut tempat, masih ada nggak tempat? Sudah tidak ada. Oh, Cikapundungnya udah nggak ada. Oke. Nah, terus alasan lah nih diajak pergi makan ke Cikapunduang tadi. Sebenarnya
bahasa Minang Cikapundung, tapi bahasa saya Cikapundung udah bener kan kalau di Bandung tuh ada. Padahal enggak, mau taruhan tadi. Akhirnya ya sudah nih, mulailah start. Kita mulai start ini, mama udah dikasih motor teman nih, oke motor A. Oke, tapi motor dia memang sering mama pakai, mama bisa pakai motor itu sering. Mama juga orangnya seneng juga kan dengan motor-motoran gitu. Udah, yang anak dari luar daerah ini udah ada juga standby, sama-sama cewek, gitu loh. Yang sombong-sombong tadi ini. Ya, tapi memang kelihatan sombong. Oke. Gayanya itu memang kelihatan sombong. Itu istilahnya dia tomboy juga. Jadi dia, ya istilahnya saat itu sama-sama perempuan tomboy lah. Start lah ini. Nah, start ini di jalan, kita sebutnya nama jalan itu K aja ya. Kalau sekarang jalannya masih ada. Iya, kalau disebut inisialnya orang pasti ketebak. Udah lanjut. Jalan K ini. Nah, akhirnya mama pun bertarung lah sama orang itu. Begitu start, itu pertama ya lancar aja. Nah, kita kan urutannya dari sini start, nanti finishnya lagi di sini lagi, gitu kan. Nah, jalan itu lurus tapi ada belokan begini balik. Nah, kebetulan belokan ini pemakaman. Pemakaman. Dia kan ada pembelah jalan gitu kan. Jadi taman di tengah jalan gitu, pembelah jalan itu. Udah nih, mama lancar ini. Ini udah ketinggalan ini. Yang orang ini udah tinggal di belakang. Tahu-tahu pas mau menuju ujung yang mau membelok ini tadi, tiba-tiba mama merasa merinding. Tapi mama waktu itu pikir, mungkin kena angin ya, kencang. Kita bawa motornya, angin kali jadi membuat dingin, merinding. Nah, ini kan nggak jauh lagi, sekitar 100 meter lagi mama harus putaran begini, balik arah lagi. Di situ mama mulai merinding. Tahu-tahu, Mbak, dari makam ini terbang. Waduh. Terbang itu begini, kayak penari ini. Mama lihat samping mukanya aja putih, pucat gitu kan. Oke, pucat gitu. Mama langsung astagfirullahaladzim. Ini astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ini gas mama ini kayak dikunci. Nah, namanya kita belok dari kecepatan 100, itu kan kita harus turunin gas, kecepatan kita turunin, baru kita nginjak giginya kan, ngoper giginya nih untuk membalik. Tetapi bagaimana mama mau nginjak giginya kalau ini gas ini masih tinggi terus? Akhirnya mama membanting, dalam kencang itu mau membanting, mama dah, saat itu mama masih berpikiran itu positif gitu loh, walaupun kaget, tapi mama astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, mama kaget, mama udah bilang, ini kalau belok, kalau terjadi apa-apa, motor ini lepas, aku harus lompat gitu. Akhirnya benar, begitu udah belok kan dalam kecepatan tinggi, belok kan nggak mungkin. Pokoknya mama waktu itu gas ini terkunci. Akhirnya mama paksain gigi ini mau di ini nggak bisa kan, karena ini gas nih. Akhirnya mama belok dengan paksa dan mama lepas, mama kepental, motornya juga tang gitu, motornya sampai muter, sampai keluar kayak bunga api. Teman mama di ujung lihat, gitu. Di ujung garis finish ini. Iya, Okay. kan mereka di sana standby-nya nih semuanya. Lihat gitu kan. Akhirnya mama kan kepental, itu mama kena ke trotoar pembelah jalan tuh, sampai sekarang masih ada bekasnya di sini. Ini mama retak. Tapi namanya kita baru jatuh gitu kan nggak terasa. Langsung mama berdiri. Nah, rupanya teman mama ini langsung ngebut. Ada apa? Ini pasti kecelakaan gitu kan. Akhirnya langsung lah menuju ke mama. Nah, begitu sampai di dekat mama, tapi mama itu tahu nggak? Ini kaki retak tapi nggak merasa seperti ada rasa sakit. Mama berdiri, mama langsung berpikiran tuh, kunci kontaknya harus matiin dulu. Nah, begitu dia selesai begini putar tuh, pas dia ini, mama langsung kunci kontaknya, cak gitu, mama matiin. Itu benar-benar kunci gasnya. Nah, akhirnya mama berpikir, Tunggu, ya? sorry aku potong. Yang mama lihat terbang itu, mama Miss K. setengah. Oh, oke. Miss K, Iya. jadi baju itu melayang, Mbak. Dia terbang begini, kayak penari terbang itu, kayak apa ya? Terbangnya anggun jadi begini. Kayak terbang penari Cina gitu loh. Iya, seperti gambar, itu. gambar. Gini, tapi mukanya sebelah doang kan, karena dia begini kan. Nah, mama memang kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Apaan lu? Tapi udah feeling aja makhluk gitu kan. Karena kan masa ada orang terbang
Kan Nggak gitu. logis lah di zaman itu. Nggak logis lah zaman itu kan. Nah ternyata mama kira kan mama sendiri yang lihat. Ternyata yang kawan mama, yang istilahnya lawan mama tadi, dia tuh dari jauh udah lihat. Akhirnya dia muter balik lawan arah. Kan sebenarnya nggak boleh tuh. Dia kan Si satu arah. dua orang ini. Bukan, dia kan sendiri-sendiri nih balapannya. Oh, mama sendiri sama si satu cewek ini doang? Nah ya, masing-masing satu motor satu orang gitu kan. Mana ada sih ngetrek 2. Enggak, maksudnya aku pikir lawan mama tadi ada 2 cewek, ternyata satu. Oke. Nah, rupanya dia kena lihat, dia masih sempat bisa ngerem dan dia balik. Akhirnya dia kan di situ kalah ya, posisinya dia kalah. Mama kan masih sempat muter. Nah, akhirnya itu motor itu jadi retak loh tuh, retak. Kenceng banget pentalnya tuh. Yang namanya dalam kecepatan tinggi ya, kenceng banget sampai mental gitu sampai ini. Akhirnya teman mama datang, tapi motor udah sempat mau matiin. Itu bunga api itu tuh kayak apa ya, kayak kembang api gitu jadinya, karena muter di aspal gitu kan, wing kan menimbulkan seperti kembang api gitu. Akhirnya teman mama datang, terus yang satu bonceng mama, yang satu bawa motor ini diiniin. Terus dia bilang, ini kok gasnya? Nah mama kira mama sendiri kan merasakannya, itu gas masih terkunci. Ini mau dihidupkan, ini mau temenin, ini yang punya motor ini mau ngidupin kan, mama kayak motor temen nih. Itu masih gasnya nggak bisa dimainkan, terkunci kayak di kecepatan tinggi tadi. Akhirnya udah ini aja deh, di istilahnya kalau zaman sekarang apa ya, yang motor di spek gitulah, yang di ini istilahnya yang kayak ini didorong pakai kaki. Nah, Oh, di setut. di stut. Nah akhirnya di stut mama bonceng. Mama luka-luka sih, luka-luka banyak gitu loh, di sini, di lutut ini. Tapi yang paling parah tuh di sini, tulang kering mama yang bagian tungkai kaki itu retak. Udah, akhirnya kembali kita ke garis ini, posisinya mama menang karena anak ini balik kan. Akhirnya kan uang itu dibayar ke mama. Setelah sampai di garis itu baru mama ngerasakan sakit kaki mama. Jadi rupanya kalau baru-baru kena kita nggak ngerasa sakit gitu. Teman mama bilang, ini gimana caranya pulang luka-luka begini, kan gitu kan. Pasti kalau ketahuan sama nenek kau habis mama gitu. Kalau Atuk masih lah, orangnya masih suka ngerti, orangnya tuh orangnya agak-agak care lah. Terus mama mikir, terus mama bilang gini, udah nanti biasanya ayah aku tuh jam 3:30 subuh dia udah bangun. Nah biasanya kalau dia bangun, dia keluar tuh selalu gantungin burung perkutut gitu kan di luar, atau dia selalu di luar tuh selalu menghidupkan musik apa namanya, orang ngaji apa gitu. Intai aja kalau ayahku keluar, kasih tahu, panggil. Benar, teman mama ini langsung ini, pas dia nungguin, begitu Atuk kau keluar, dia langsung panggil, ya katanya, ayah ngeliat. Gitu ayah ngeliat, wah ini pasti ada sesuatu ini. Terus dia bilang, ayah langsung nebak, Lili mana? Ya tadi gini ya teh. Nah ayah ini langsung berpikir keras nih, ini kalau ketahuan sama emaknya ini bahaya. Akhirnya apa? Kakek kau ini pintar, dia ambillah baju basket mama, bawain bola basket mama, pergilah nyusul naik motor ke sana. Begitu sampai di sana, ayah lihat kondisi mama gitu, mama udah duduk di rumah sakit. Tapi orang rumah sakit belum mau nanganin waktu itu, karena ini siapa yang tanggung jawab gitu kan, namanya tabrakan, yang namanya jatuh motor kan. Terus ayah ini langsung, ini gimana ceritanya? Mama ceritain kronologi gitu. Terus ayah bilang, motornya mana? Itu. Terus akhirnya mama diurus dulu. Setelah diurus gitu, Atuk langsung bilang, ayo ke toilet, kamu ganti baju ini supaya mak kamu nggak tahu kalau ini kamu jatuh motor kan. Ya udah, seolah mama jatuh main basket lah. Oh iya, masih diterima akal lah kayak gitu. Jadi waktu itu Atuk begitulah cara dia melindungi mama itu dulu. Nah istilahnya notabene-nya mama anak kesayangan dia lah. Kebetulan anak perempuan kita sulit, jadi mama tuh kesayangan gitu ya. Terus akhirnya ayahnya bilang, motor teman mama ini, motornya mau diganti nggak karena retak. Terus dia bilang, nggak usah ya, nggak apa-apa. Tapi memang teman mamanya
yang punya motornya orang tajir lah gitu. Ya udah, nah cuman ini gimana caranya motor ini kok terkunci gasnya. Terus saat itu dia cuman baca doa apa, terus dia pegang bagian ini bisa kembali seperti semula. Terus mama nanya, kenapa ya? Iyalah dikunci kau, dia bilang gitu. Oke, kau tadi malam taruhan tuh nggak tahu malam apa ini? Ternyata mama lupa, malam Jumat. Astagfirullah. Gitu loh. Kan biasanya orang malam minggu yang gitu, tapi kan kalau malam minggu terlalu rame. Jadi emang sengaja temen ini rupanya ngesetnya yang malam sepi aja. Dan orang tuh udah nantang-nantang banget, ya udah gitu kan. Nah itu. Nah mama sendiri juga sama atau kau tuh cuman dikasih air putih aja dibacain. Ya udah, pokoknya itu aman, lancar mama. Tidak ada nenek juga nggak tahu kalau mama keadaan gitu. Udah. Kemudian ini ke cerita lain lagi. Waktu itu mama punya temen tuh, geng tuh ada yang bandel banget. Tapi jangan ditiru. Teman-teman mama itu hobi banget minum tuh. Nah pas waktu itu sekitar jam-jam 10-an gitu kan, dia ngajak, yuk ikut yuk sana. Mana? Ya udah sana. Mereka bonceng 3. Kalau zaman dulu kan polisi kan nggak banyak ya, malam hari itu aman lah gitu. Bonceng 3, kita nongkrong di Jalan K. Itu aja bilang Jalan K. Dan itu kolam renang. Di luar itu ada bangku-bangku semen gitulah tuh duduk. Nah kita berangkat ke sana itu 3 motor. Yang satu bonceng 3, yang ini 2-2. Mama dibonceng saat itu. Udah duduk situ. Nah, tahu-tahu teman-teman ini ngeluarin minuman. Pada minum, mama sih bodo amat gitu kan. Memang dia hobinya begitu. Ya namanya bandel anak dulu kayak gitulah, yang tapi nggak yang keterlaluan banget, enggak gitu. Terus mama bilang, "Oh, jadi kalian ngajak aku sini kalian mau mabok kalian?" Mama cuma bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak kok, dikit aja." Tapi mama tahu yang ini dia belum minum mulai banyak nih. Ada yang mulai banyak, ada yang sedikit lah gitu. Mama makan kacang aja. Makan kacang. Nah, kebetulan tempat kita duduk itu mengarah ke jalan yang di kiri itu dulu itu pemakaman umum. Masih di kota banget ini pemakaman. Di sininya posisinya ada rumah sakit gitulah. Nah, pemakaman itu palingan sekitar 2 meter. 2 meter itu di tembok gitu loh, dibentengin. Tapi di samping pemakaman itu jalan itu ya udah rumah penduduk. Di sini juga udah masuk tuh, ada rumah penduduk gitu. Terus sambil santai nih. Dia sambil santai makan kacang, ya yang ini juga santai minum sambil ngelihat jalan itu. Karena kita ngarahnya emang ke sana gitu loh. Lewatlah tukang miso. Zaman dulu itu tukang miso di sana itu enggak bakso tuh, enggak ada dulu bakso. Di sana tuh orang makannya miso. Miso bentuknya kayak apa, Mas? Miso itu ya mie kuning, mie kuning, mie putih, terus pakai ayam, disuir-suir, dipotong-potong gitu, sama ada tahu. Miso itu. Nah, jadi kalau mau beli tahu isinya aja pun bisa. Ya, jadi orang jualnya miso zaman itu. Nah, tukang miso ini lewat. Biasa deh kalau lewat kan ting gitu kan. Lewat di tukang miso nih. Nah, kebetulan tukang miso ini berhenti kita ngelihat. Memang kita ngarahnya arah sana. Ada cewek 3 duduk di pinggir bentengnya pemakaman tadi. Cewek 3 udah pakai daster tidur gitulah, pakai baju tidur gitu. Nah, tapi kita kan santai aja. Oh, orang beli miso. Normal aja lah ya. Normal aja, orang tuh beli miso udah. Temennya terus minumnya udah mulai teler ini. Teman mamanya udah mulai agak-agak kobam gitu loh. Nah, terus mama makan kacang, mama slow aja ngeliat. Coba ngeliat, cakep juga tuh cewek gitu loh kan. Cakep juga tuh cewek duduk situ. Kita mikir penduduk yang dekat-dekat situ ya, beli miso kali. Nah, kagetnya kita ketika dia udah selesai makan miso kan dikasih mangkoknya.
Nah begitu abang naruh mangkok gitu mau balik, mau minta nagih uangnya, ini semua nih ngelihat. Berarti semuanya tuh 7 orang. Termasuk mama ya? Iya, kan satu bonceng 3, yang 2 motor lagi berdua aja. Itu melihat, semuanya kita melihat. Yang lagi kobam dia juga melihat. Begitu diminta pembayaran, itu perempuan 3 mbak salto ke dalam makam ini. Nah, Merinding ya? merinding, salto. Nah, tentu semuanya, Nge-freeze dong pasti awal langsung, kayak hah? gitu. Gitu. Akhirnya itu tukang miso, abang-abang tukang miso itu narik gerobak itu langgang dia kabur. Teman mama yang lagi kobam sampai hilang maboknya. Saking kan syok ngeliatnya tuh, bukan shock lagi, shock bisa nggak tuh? Langsung shock, langsung itu ke motor itu ditinggal semua, ngengkol langsung pada kabur kita semua. Termasuk mama kan? Ya mama kan, ya cabut gitu kan langsung. Ya, itu pokoknya udah lompat aja kita ke atas motor nih yang dibonceng nih ya. Nah sampai di teras rumah mama kita bahas lagi, hilang mabuk mereka. Benar-benar hilang sadar. Saking kan ininya kagetnya tuh. Nah itu gimana sih ya? Cobalah dipikirkan. Nah akhirnya kita mikir, iya juga ya. Itu tembok kan, tembok bentengnya makam itu kan 2 meter. Setinggi apa orang tuh duduk di atasnya? Tapi bisa aja dia naik kan, tapi dia duduk seperti orang biasa aja, biasa begitu. Bayangkanlah dia salto, kelihatan banget baju tidur melayang ke dalam itu. Itu mama menyaksikan. Itu mama menyaksikan banget saat itu. Udah pokoknya kita ngebut main jalan tuh cepat gitu aja, nggak ada ngomongan gitu tuh kan. Ya, orang sana kan bilang itu hantu gitu, nyebutnya hantu, bukan apa ya, orang seberang ya, pas orang Pekanbaru tuh nyebutnya gitu. Mau jenis apapun nyebutnya Hantu. begitu. Udah langsung kabur. Sampai rumah kita cerita di teras lagi nih. Tiba-tiba pas kita itu merinding lagi kan. Udah kita ke dalam aja, masuk ke dalam. Nah kebetulan kadang kawan mama tuh juga suka nginap di rumah gitu kan, karena kan mama punya abang laki-laki, adik laki-laki gitu kan, jadi santai lah, karena kawan-kawan juga kenal semua sih. Nah akhirnya apa, itu botol minuman masih banyak tuh di situ tinggal. Sampai bilang, sayang kita punya tinggal tuh, pergilah kalian ngambil ke sana kalau berani, aku bilang gitu. Nggak ada yang berani satupun. Nah itu kejadian mama yang saat itu. Sampai sekarang pun kalau lewat di situ suka ada rasa-rasa keingatan itu biasanya. Nah, mama ingat waktu pramuka juga pasti ngelewatin sana. Kalau kita kan malam hari kayak jurit malam itulah kalau orang sekarang bilang sekolah tuh. Itu kita hiking tengah malam itu pasti lewat di situ. Itu selalu kakek kau ngasih tahu mama, nanti kalau lewat di sebuah gedung yang ada kalinya jangan ngelihat ke kiri. Itu ayah itu selalu pesan sama mama gitu, atau selalu pesan gitu. Tapi mama tuh kan orangnya yang dikasih pesan gitu kan kadang penasaran. Nah waktu itu mama ketua regu nih. Jadi kalau dulu tuh pramuka tuh ada perjusami lah, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Nah mama dulu kan aktif yang begitu-gitu, senang mama kan. Tadi udah pas sampai di jembatan itu, kok ini jembatannya, kok ini nama gedungnya gitu kan. Mama tuh ngelihat ke kiri. Mama ngeliat suatu keanehan. Di dalam itu ada angsa sepasang. Tapi angsa yang satu pakai mahkota mengkilau. Terus, jadi mama yang tadi cuma sudut mata ngeliat itu penasaran. Mama lihat begini. Itu angsa tuh berenang aja. Itu kok nggak salah sekitar jam 2 malam deh. Terus, mama keingat akhirnya benar-benar jadi angsanya tuh yang satu ada mahkotanya, kecil tapi kilaunya bagus banget. Makin mama lihat makin dia tuh melenggak-lenggok gitu loh di dalam tuh. Akhirnya mama ingat kata-kata tuh, oh, jangan lihat gitu kan. Akhirnya mama gini dan kebetulan ditepok mama sama teman mama. Jalan katanya gitu. Rupanya mama ada ketinggalan, teman mama ini balik narik tangan mama. Jadi mama tuh sengaja ngeliat gini, asik gitu ngeliatnya, bagus. Cantik banget kelihatan saat itu. Pokoknya menarik banget bagi mama. Ya terus
gitu ditepok dia, mama pas lagi keingatan kata-kata dari Atuk langsung mama lari, tapi merinding terus. Nah biasanya kan mama kalau kayak gitu-gitu suka Atuk tuh ada feeling gitu, Atuk ini keluar ngeliat mama tuh di mana, terus dicari jalurnya ini kemana aja, ditanya sama kakak pembimbing pramuka tuh kan, disusurnya. Entah kenapa Atuk tuh kayak feeling aja, terus ngasih minum, mama suruh minum air putih, baru mama tenang dalam jalan itu. Nah mana kelompok mama tuh cewek semua loh. Dulu kalau kelompok mama tuh ada sebutannya mawar, kenanga, kayak gitu-gitulah. Nah kebetulan kelompok mama tuh kelompok mawar gitu. Nah terus mama jadi diem aja. Nah Atuk nih udah feeling, Atuk nih bilang, tadi kau ngelihat ya? Iya, kan ayah udah bilang, cuman gitu doang. Nah itu ya, istilahnya ya dari kecil tuh ada aja. Kalau di daerah tuh kadang-kadang ya ada yang mengalami itu, ada yang enggak juga. Tergantung orang tuh peka apa enggak. Padahal mama orangnya gitu loh. Skeptis lah. Ya itu, udah pun itu juga bodoh amat sudah gitu. Ya, bukan menjadi orang yang takut jadi keluar tengah malam itu enggak, tetap aja gitu loh kan. Kadang-kadang itu mama juga keluar kadang-kadang dari jendela, karena kalau dari pintu ketahuan nanti, nenek kok bisa ngamuk, bisa marah, soalnya dia orangnya disiplin banget kan. Nah, tuh kejadian mama itu udah sampai yang pramuka pun udah mama saksikan gitu kan. Nah terus ada di sewaktu-waktu mama itu ikut camping, tapi campingnya nggak di sekolahan. Jadi camping itu kita kadang-kadang tidak harus di sekolahan. Adalah suatu waktu kita tuh gabung sama warcap itu, kuartir cabang gitulah. Nah waktu itu saat itu mau pemilihan jambore nasional. Mama pengen banget dulu ikut terpilih untuk mengikuti jambore nasional tuh. Nah kan ujiannya bermacam-macam tuh, macam-macam, ada alam rintang, ada semapor, macam-macam gitulah. Mama saking kan kepengennya, mama kejar semua itu harus bisa. Tapi mungkin bukan rezeki mama nggak berangkat. Yang berangkat teman mama namanya sama mama. Kebetulan saat itu dia anak dari wakil kepala sekolah. Oh, KKN dari zaman dulu udah ada ternyata ya, Mama? Ya, tapi mama, sempat mama juga kecewa. Setelah itu mama berhenti karena merasa nggak adil. Karena kan pramuka itu kan harus penuh kejujuran saat itu kan. Kita kan ada sumpah janji-janjinya gitu ya. Jadi mama kayak merasa kan pramuka tuh harus adil, kita harus jujur. Kenapa ini enggak gitu loh? Enggak terima lah. Akhirnya mama berhenti. Semenjak itu mama nggak pernah mau ikut pramuka lagi. Ini pas kelas berapa? SMP. Nah setelah itu kita camping nih. Setelah ujian tuh kan nanti udah ujian apa kita camping ini tempatnya itu memang agak hutan lah sedikit, agak hutan. Kan di sana itu banyak hutan gitu. Nah terus pas camping itu malam tuh kita ada api unggun, ada apa segala macam kan gitu kan. Terus mama itu waktu itu mau pipis tentu dari tempat itu agak jauh. Dan mama orang itu temenin dong, nggak mau mama sendiri ya pergi. Sampai teman mama bilang, sendiri aja kau teh, ngapain? Orang aku mau kencing kan gitu kan. Nah pas mama masuk ke toilet itu kencing, ada sih toilet tuh dua kiri kanan gitu. Satu untuk bisa mandi, yang satunya tuh untuk buang air besar lah. Mama masuk ini, terus mama sambil lagi pipis, mama kedengaran di sebelah tuh kayak orang mandi. Wah ini ya. Orang mandi, siapa mandi ya? Mungkin anak-anak dari cabang-cabang pramuka yang lain. Udah mama nggak peduli gitu. Udah selesai, mama keluar, mama bingung. Loh, bunyi orang mandi tapi kok nggak ada lampu, gelap. Ya kali orang mandi dan gelap gitu kan. Nah mama penasaran, mama dorong pintunya. Begitu mama dorong pintunya, apa yang mama lihat, Mbak? Mama lihat perempuan menghadap ke tembok gini nangis. Nah, mama bilang, woi, mama gituin kan. Woi, kenapa kau nangis? Gitu kan, tapi dia nggak ngebalik. Terus udah gitu, mama teriakin lagi. Kan di sana orang apa gitu, woi gitu kan. Woi, kenapa kau nangis? Bilanglah.
Dia bilang gitu, bilanglah ngapain kau nangis di sini gelap-gelap, keluarlah kau, tak takut kau apa dalam tuh. Mama sempat bilang begitu. Akhirnya apa? Mama woi enggak juga. Terakhir mama woi dia ngebalik mukanya. Begitu dia ngebalik mukanya, Mbak, matanya di sini hitam. Ya Allah. Terus ya mama kaget sih, hitam. Terus dia bukan nangis, nyengir. Ya Allah. Udah, mama waktu itu ya, ini maaf mama langsung bilang tuh, anjing kau gitu. Mama bilang gitu kan. Mama sama aja kayak Mas ini. Siapa namanya? Yang di itu. Iya, mama bilang anjing kau, nakut-nakutin aja. Mama bilang gitu kan. Kayak si Mas itu. Akhirnya mama banting tuh pintu kamar mandi gitu. Mama lari. Mama lari. Terus mama cerita sama kakak pembina. Kakak pembinanya bilang, kalau malam tidak ada orang yang berani ke sana. Ya aku masa kencing kemana? Aku mau kencing. Bawa teman, bawa senter, bawa inilah. Aku nggak kepikiran. Udah mama biasa aja gitu loh. Mama cerita aja. Mama udah macam Mas Gaduh. Ya, Begitu. Gimana ya saat itu? Gimana ya? Kaget tapi yang kemarin Kaget. itu. Kaget, kesel kayaknya itu, kesel gitu loh, ngapain ganggu aja. Kita kan udah kasihan nengok dia nangis tuh, woi gitu kan. Apa kok nangis? Kan Mama sebenarnya kan niatnya baik ya gitu, kenapa Iya. nangis? Iya. Apa yang kau nangis deh? Sakit kau gitu loh istilahnya kan, kita nanya ada apa gitu, mau diganggu orang atau apa gitu. Tapi nggak nyaut dia, itu ketiga kali dia membalik. Itu kembali dia nangis tapi nyengir kayak gimana sih? Orang kalau nangis kan gitu. Ini dia nangis tapi dia gitu. Aneh kan? Gitu Iya, kan. iya, enggak normal lah. Nah, langsung nggak bilang anjing kau gitu kan. Nah, maaf ya ini itu. Jangan ditiru ya, please. Nah, langsung mama kan udah itu lari. Terus sama cerita sama kakak pembina. Kakak pembinanya udah bilang gini, kenapa kau sendiri kan gitu kan. Terus dia bilang, udah jangan cerita, malam hari besok aja. Gitu. Nah, malamnya kan kita udah masuk tenda masing-masing nih. Ada yang bertugas jaga gitu kan. Terus itu di tenda mama tuh kayak ada yang keliling. Tadi mama positif aja, mama mikirin positif thinking aja. Kakak pembina ini lagi ngecek. Tapi sering banget muternya, aneh kan? Kan harusnya muter terus sudah pergi kontrol yang lain lagi. Ini diputerin terus, kelihatan bayangan muter itu. Apalagi tenda-tenda pramuka kita bukan kayak tenda orang yang tebel banget gitu, enggak, yang penting tahan air hujan gitulah. Ya zaman itulah, pada zaman itu. Nah, mama buka jendelanya yang ada kayak kasa gitu kan. Dia bilang gitu kan. Karena mama penasaran dia muter terus, akhirnya mama buka. Itu mama buka. Dia yang di kamar mandi tadi muter-muter. Oh Allah, mah merinding aku nih. Begitu mama kan enggak, astagfirullahaladzim, mama gitu kan. Terus mama intip aja, mama naikin lagi settingnya, mama pokoknya bisa mata mama aja ngeliat. Ya, mama diem aja, mama nggak bisa tidur, mama liatin aja terus. Terus mama ingat kan, Atuk ngomong kalau ada gitu-gitu baca aja yang ini yang di tengahnya, ayatul kursi tapi yang di tengah dia tuh, terus aja gitu, katanya kan. Bener, setelah mama baca gitu-gitu terus lama-lama hilang. Udah akhirnya kan mama nggak tidur tuh, tapi ya kita juga besok udah selesai kan, udah malam terakhir itu. Pagi mama cerita sama kakak pembina itu. Nah akhirnya mama dijemput sama kakek kau ke lokasi itu karena udah mau pulang kan. Kakek udah biasanya lah kan upacara penutupan gitu. Datang nih Atuk nih. Begitu datang Atuk, mama bilang ya aku kemarin gini dengan santai mama cerita. Ya nggak tahu ya, mengalir aja gitu mama. Terus Atuk ketawa, senyum. Pantasan kulihat dari tadi di belakang kau ada orang lain. Siapa itu matanya hitam? Padahal mama nggak cerita. Matanya hitam pun mama nggak cerita. Terus akhirnya Atuk tuh nyari air minum, air putih gitu. Terus dibacanya simburnya begini. Terus mama dengan santai ngomong, emang kenapa sih ya? Gitu kan? Ikutnya kau daripada diikutnya sampai rumah. Gitu terusan gitu ya. Emang kau ngomong apa aja katanya? Woi gitu kan. Oh katanya dia bilang gitu kan.
Ya udah. Termasuk yang tadi kasar juga. Iya, mama anjingin tuh kan. Ya namanya kaget kan. Jangan ditiru ya Dia guys. kaget. Nah, itulah cerita mama sampai mama SMP. Menujulah mama SMA. Jadi zaman dulu tuh, kalau kita itu jalan-jalan keluar kota, kalau di sini orang kan ke puncak gitu kan, dan jalannya ke Bogor, ke Bandung. Betul. Zaman mama itu kalau kita mau suasana seperti puncak itu ada di Sumatera itu, kita namanya ke Bukit Tinggi. Itu. Nah, zaman dulu itu kita kalau mau keluar kota itu naik motor, kalau liburan sekolah udah berangkat ke sana naik motor, kayak kita jalan ke puncak lah. Nah, akhirnya pas libur sekolah ngajak nih teman-teman, yuk ikut ke sana. Ya mama sendiri perempuan, karena mama kan dari dulu tuh temennya banyak cowok. Kalau ada satu provinsi mama cewek baru, kalau enggak males mama banyak. Istilahnya itu mama kalau cowok kan iya enggak ada jealous modelnya kan. Ya udah. Nah, pergilah tuh. Waktu itu masih jalan lama ya. Kalau sekarang kan jalannya udah jalan tol. Jadi enggak belok-belok itu enggak banyak lah kita di sana. Adalah sebuah belokan itu namanya Kelok Nona. Itu sangat terkenal. Zaman itu legendanya itu sangat terkenal. Jadi kita kalau kita mulai memasukin Kelok Nona, kita mau lewat sana kita pasti klakson. Kalau nggak klakson, kita biasanya ngedim lampu, dem lampu motor itu. Tapi biasanya kita klakson. Karena dan hindari lewat di situ di malam hari. Nah, karena kita kan namanya anak-anak muda zaman itu santai mau berangkat suka-suka gitu loh. Jadi nggak memprediksi kewaktuan itu. Nah, pas kita mau lewat situ mau maghrib. Nah, itu kan waktu pertukaran waktu yang maghrib itu kan sangat-sangat tidak baik lah gitu kan. Makanya orang selalu maghrib dalam rumah. Iya, kayak dulu mama bilang ke aku kan kalau main sebelum maghrib pulang ya. Ya, sebelum maghrib pulang. Nah, terus kita ini mau dekat-dekat maghrib nih nyampe sana. Terus teman mama nyeletuk, woi sebentar lagi kita Kelok Nona. Nah gitu Kelok Nona kita semuanya terkesiap kan dengar ya kan. Oh iya, karena legendanya ada di situ. Jadi legenda Kelok Nona itu kita kalau lewat sana harus membunyikan klakson 3 kali atau kita ngedim lampu, dan kita kalau lewat situ numpang lah istilahnya itu minta izin lewat lah di situ. Jadi ada satu makam di situ di tikungan itu makam Nona ini tadi, tapi kita nggak tahu siapa itu makamnya. Nah, ini ada terjadi waktu itu teman mama. Dia naik mobil malam hari lewat di sana sama kakeknya, sama ibunya, menuju mau jalan-jalan lah ke Sumbar, sebutannya ke Sumbar. Pakai mobil warna merah. Nona ini paling suka pakai baju merah. Pas lewat di sana, kakeknya, emaknya nggak sadar. Itu hampir masuk jurang. Ya Allah. Jadi itu kelokan itu kelihatan kayak lurus. Istighfar lah langsung kan, langsung nyadar yang nyupir ini bapaknya langsung nyadar. Terus tahu nggak, itu kayak perempuan pakai baju merah tidur di atas kap mobil sedan itu, rambutnya melambai sampai ke kaca itu. Untunglah kakeknya ini orang yang taat gitu loh, jadi bisa baca-baca doa lah di dalam mobil tuh dia. Pas dia baca-baca doa, terus si yang baju merah ini langsung terbang sambil tertawa gitu. Nah, ini udah ketakutan, teman mama ini ketakutan. Nah, kita tahu sekali itu kejadian-kejadian itu. Banyak yang orang itu belokan kayak lurus, akhirnya kecelakaan. Terus tiba-tiba motor kita mati tiba-tiba, atau lampu motor kita tiba-tiba mati aja. Itu kejadian tuh banyak. Akhirnya itu terkenal tuh, Kelok Nona itu terkenal. Nah, ternyata legendanya itu ada seorang perempuan Nona Cina, dia katanya diperkosa
diperkosa sama orang banyak, laki-laki yang nggak tahu siapa ya, itu nggak terungkap sampai detik ini. Terus dibunuh, mayatnya dibuang di situ. Ya Allah, kasihan banget. Akhirnya ditemukan sama pencari kayu, ya. Pencari kayu itu ditengok karena mukanya kayak orang Cina. Zaman dulu kan mencari pembunuh itu kan nggak gampang ya, Nggak kayak sulitnya. sekarang lah. Dan identitasnya juga nggak ada si perempuan ini. Nah, dia dikuburkan di situ karena nama dia nggak tahu, disebutlah situ, dibikinlah kayak tulisan Cina, Nona Cina gitu. Sama Makanya si tukang kayu itu. ya, ini pokoknya warga-warga yang ya pokoknya di situ Warga tuh kan sekitar hutan situ ya, lah. hutan lah, orang-orang kampung yang agak itu yang mencari kayu itulah. Sama polisi juga apa gitu kan. Akhirnya sebutnya Kelok itu adalah Kelok Nona karena makam dia di sana. Pernah suatu saat, tapi mama waktu sama teman kan nyadar ini bentar lagi Kelok Nona. Jadi gitu udah Kelok Nona, kita baca-baca doa, kita klakson kayak gitu. Tapi selalu lewat sana tuh, apalagi menuju maghrib selalu tuh bunyi burung. Oh ya, aku tahu. Nah itu selalu itu gitu. Udah tuh angin tuh nggak enak gitu di sini. Pokoknya merinding lah, bikin merinding lah. Tapi sekarang kalau mau ke Sumatera Barat tidak pernah ngelewatin dulu karena kita udah ada jalan tol menuju ke sana. Jadi jalan itu kalau nggak salah sekarang juga nggak kelihatan itu makam dia lagi karena dibikin proyek kayak pengairan. Jadi udah ketenggelam gitu. Ya, udah tenggelam. Kalau nggak salah terakhir udah tenggelam. Terus setelah itu cerita dari makam ini. Nah, suatu saat mama kan suka juga ke sana itu kalau liburan naik bis atau naik kayak travel gitu, elf gitu. Kebetulan kan tante kau itu ada kawin sama orang Sumatera Barat, tinggalnya di asrama tentara di sana lah. Jadi mama kadang-kadang kalau libur suka ke sana main dan jalan. Nah kebetulan mama waktu itu naik elf lah. Mama nggak naik bus waktu itu. Biasanya kalau pergi mama naik bus, pulangnya mama pakai elf gitu kan. Travel kalau di sana Ya, orang bilang. ya travel lah gitu. Terus mama bilang sama supirnya, kebetulan mama duduk di depan. Mama bilang sama supirnya, bang nanti kalau mau dekat sampai Kelok Nona kasih tahu ya bang, karena mama selama ini nggak pernah ngeliat makamnya tuh. Jadi mama penasaran kayak apa sih makamnya. Walaupun mama lewat naik motor kalau ke Sumbar dulu itu, ya selalu bentar lagi Kelok Nona gitu. Kita nggak berani lihat, cuma baca doa doang. Itu kayak nggak kepengen gitu loh ngelihatnya. Terus mama bilang sama supirnya, bang nanti kalau sampai mau dekat-dekat Kelok Nona kasih tahu ya bang, saya pengen tahu makamnya gitu. Oh iya katanya, dia bilang gitu kan. Oh, jangan lupa ya bang, saya penasaran, saya pengen tahu. Oh iya katanya. Udah. Kok udah lewat sana kok abang ini nggak ngasih tahu mama, bang Kelok Nonanya mana katanya. Itulah dek katanya, anehnya tuh Kelok Nona itu katanya. Kalau kita sengaja pengen lihat nggak terlihat, tapi kalau kita nggak sengaja terlihat itu makam. Itu makam gede satu itu, jadi sengaja dibentuk kayak makam Cina gimana sih, gitulah. Itu sampai sekarang mama nggak tahu ya, sekarang orang nggak tahu, tapi itu sangat legenda cerita Kelok Nona itu dulu luar biasa topnya itu cerita itu. Mungkin sampai situ dulu mama ceritanya. Sebenarnya masih banyak. Simpan dulu. Nanti kita cerita yang berikutnya. Udah, oke. Ntar kalau udah 10.000 inget ya mah ceritain yang cerita itu tuh, mama pernah cerita sama aku. Jadi bagi mama itu kalau bersinggungan sama begitu-begitu ya udah, mau diapain, memang kita juga tahu kalau gaib itu ada. Kita hidup harus berdampingan dengan dia. Apapun lah itu. Karena dia diciptakan sama Allah juga. Ya udah. Sebenarnya bukan gitu sih Mbak ya mama tuh. Mama itu kalau ditunjukin atau dia tuh mama sebel aja gitu loh. Kesannya tuh kayak ngapain sih lu ganggu-ganggu. Kan kayak ganggu kan kesannya kayak gitu. Jadi mama kadang-kadang nggak suka kalau gitu tuh, mama kesel gitu loh. Kadang mama hardik sekalian. Kalau ada yang bilang mamaku barbar, kebukti ya. Ya gimana ya? Maksudnya gue tahu lu ada, tapi ya jangan, nggak perlu ditunjukin juga, karena kita kan kalau ditunjukin kaget. Nah kalau kita kaget tuh kesel, atau ditanda-tandain itu kita kan kesel, akhirnya nyari apa sih ini kan gitu. Itu yang mama kadang-kadang suka
sebel aja kalau yang begitu-gitu. Kalau dia ada ya sudah, tapi ya jangan ganggu, jangan lihat-liatin lah, jangan bikin kaget aja mama gitu. Cuman kadang-kadang mama saking kan kesel, penasaran, mama cari dari mana sih sumbernya gitu. Oke. Tapi ya jangan diikutin juga kalau itu, jangan. Iya, jangan ditiru ya beberapa yang mama dulu kenakalan waktu mau ngasih ABG. Oke, makasih buat mama. Terus makasih juga Sama-sama. yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kalau video baru aku keluar kalian bisa tahu. Ini kebetulan episode pertama nih aku sama narsum sama mama aku sendiri ya gitu. Jangan lupa kalau aku udah 10.000 subscriber aku akan nempatin janji aku untuk cerita mama waktu itu diteror hampir 40 hari ya Ma ya? Hampir 40 hari Iya ya? itu, ha. Nanti aku akan cerita kalau udah 10.000 subscriber, jadi jangan lupa ngajak teman-teman untuk subscribe ya. Makasih yang udah mau nonton dengan segmen aku yang cerita horor lagi yuk. Jangan lupa kita para istri si tukang jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. Jajan. Ciao. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info dari mahasiswanya dia yang satu tidur bareng bahwa paginya itu sekitar jam 5 pagi pas mau sholat subuh si pembimbingnya tidur sama perempuan. Kan di site itu nggak ada perempuan Gak karyawannya. ada, kan semua cowok. Bukan, maksudku bukan anak magangnya, bukan Oh, iya. anak kakaknya, tapi karyawan-karyawannya. Semua cowok.